dari Pondok Tebu Ireng. Jadi jangan dibilang nanti saya pernah bawa ini dari data yang PDF katanya palsu. Lihat ini cetakan Pondok Tebu Ireng. Ya. Iya betul. Sudah. Ini di Muqaddimah Qonun Asasi NU. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menulis, qala as-sayyid. Perhatikan. Qala mengatakan. Siapa yang ngomong di sini? Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Qala mengatakan As-Sayyid Ahmad bin Abdullah As-Saggaf. Kita tahu As-Saqqaf adalah keturunan daripada Ba'alawi, keturunan Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari disebut As-Sayyid. Jadi yang bilang Ba'alawi nggak boleh disebut Sayyid, maka berarti nggak apa-apa, berarti kalian berseberangan dengan Nahdlatul Ulama, karena ikon utama Nahdlatul Ulama adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Berarti wah. Oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu video dari Mbah Kiai Haji Maimun Zubair. Apakah benar? Oke, mari kita simak videonya. Sapa prana ahlu baitil Mustafa, yaiku ahlu bait Nabi sing diselir turunane Kanjeng Nabi, para sayyid atau turunane Kanjeng Nabi, ahlu baitil Mustafa at-tuhuri kang suci-suci. Innama yuridullah liyuzhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Sing dikersakake Allah nyucani ahli bait. Hum amanul ardi. Ahlu bait iku dadi keamanane bumi. Wong Islam koyok ngene gedene cobane ija Islaman iku berkahe ahlul bait. Subbihu bil anjumi zuhri. Ahlul bait disupakno kaya lintang-lintang sing cemleret sing ketok ning langit. Mislama qadja abis sunani kaya apa sing diterangno ning hadis-hadis. Saya angel kowe ahli bait ku sing piye apa angel wong turun rasul tak nut repot kowe. Lah nek bento mau nut ya tambah ajhalun nas. Ittaba'ta jahilan fa anta ajhal. Ahlu bait sing piye? Ahlu bait sing bener-bener ana ngilmune. Gitu nggih. Nggih, ora kok ahlul bait. Piye? Sedurunge kok. Sedurunge kan ndi? Engko ngajenge fahumul qaumul ladzina hudu wa bi fadlillahi qad sa'idu wa li ghairillahi ma qasadu wa ma'al qur'ani fi qarani ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash sya'ni wa daraji atfatayyaji radal alami ya uhailal judi wal karami. Ahlu bait sing mukno iku ahlu bait sing suci fahumul qaumul ladzina fahum mongko utawi ahlul bait sing mukno al qaumul ladzina iku kaum sing oleh pitutur wis alim ahlul bait iki dadi pusakane punjerane bumi. Mane akhir-akhir dong arek ngaji di Mekah saniki sami teng khadar mau fahumul qaumul ladzina ahlu bait sing alim-alim wong sing oleh pitutur wa bi fadlillah qad saidu wa humul qaumul ladzina hudu. Terus fadlillah qad saidu sifate wa li ghairillahi ma qasadu. Mung sejane krana Allah, ora kok golek duit ngalor gitu. Kadang bodoni wong. Wonten apa mboten Pak ngoten niku. Tapi ojo mau elek-elek, wis dinas hati-hati. Oke, niki sing sampean kudu dipedoman sing kaya ngene. Kowe dibodoni upamane nek iso ridakno. Sebab iku dinas angel kon mati kafir. Lah beda karo wong kaya ngene-ngene iki. Kulo agek dungane Siti sinten? Hana. Urung innama yuridullah liyuzhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Iki Allah. Jadi kowe ning akhir zaman iku supaya anu iki. Kowe wong Jawa iso akeh kiai kok kene. Kok kene artine akeh sing gurune para sae-sae. Anak kula niku kula guru akeh sae-sae. Sing ning Mekah
sing teng Syria takon ngaji ning Sayyid kowe. Iki sing jenenge praune Nabi Nuh. Kula piyambak ngaos teng Sayyid iki. Kula tenani. Niki Allah. Niki Allah. Saiki Indonesia iso dadi rame, Kudus sarang. Mergo ning Mekah padha ngaji Sayyid. Sayyid ketok iku kawitan ning Madinah Mekah ning kene iki. Mekah Madinah kawitan bae berjanji. Utawa bapake berjanji Ja'far al-Barzanji. Semua ahli Ba'alwi yang ada di Indonesia mengatakan pendiri pesantren Sidogiri Sayyid Sulaiman itu adalah Ba'alwi. Dia adalah Habib. Nama aslinya kata mereka Sayyid Sulaiman bin Abdurrahim Basaibat. Dan itu dipopulerkan oleh Wikipedia, di Google, di mana-mana, disebarkan, diajarkan. Padahal itu Pak, 1.000% bohong. Ngotot Ustadz Idrus Ramli sama Gus Wafi mengatakan Masyayikh Sidogiri adalah Ba'al, adalah habaib. Ngotot. Akhirnya dipanggil oleh pesantren Sidogiri. Ustadz Idrus Ramli, Gus Wafi, sini ke Sidogiri. Akan disidang di sana. Sudah 3 kali dipanggil, nggak datang-datang. Sayyid Sulaiman, pendiri salah satu pesantren tertua di Indonesia, bukan dari Ba'al. Nama bapak beliau adalah Sayyid Zain Abdul Qadir, asli keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Seandainya nih para habaib atau klan Ba'lawi dibakar laksana garu, kalau harum berarti benar-benar durian Nabi. Itu logika saya. Tapi ternyata kenyataannya, fakta di lapangan menemukan, di saat dibakar dengan adanya polemik nasab ini, bukan harum. Semakin jijik saya melihatnya. Karena melihat yang selama ini dipelajari tentang akhlakul kalimah Rasulullah, tabiat, watak, kebiasaan, dan lain-lain, sangat luar biasa mulia, sangat agung. Tapi kenapa yang menisbatkan ini sebagai durian Nabi? Jauh. Kata-kata kotor, kata-kata yang kasar, menjijikkan. Yang keluar. Memprovokasi, ngajak perang, menuduh, memfitnah, memframing, dan lain-lain. Bukan gaharu. Kalau sebenarnya asli gaharu dibakar itu harus harum, bukan bau. Dan ini enggak harum, malah bau. Begitu sahabat. Coba cek di lapangan, wahai para muhibin yang membela mati-matian. Kalian dikasih akal, perangkat yang sangat luar biasa sama Allah. Memang ada beberapa tingkatan akal. Ajidiyah, Hisabiyah, Aqoiyah, Juhadiyah, dan Akmaliyah. Cuma kalian para muhibin sudah dicekok di doktrin mati-matian, tidak boleh naik tingkat akal kalian. Tetap harus di Ajidiyah, dimatikan, tidak boleh kritis. Tidak boleh bertanya, ngapain ikut campur urusan nasab. Itu kan didoktrin supaya tidak terlibat, tetap bodoh, tidak mau kenyataan yang terjadi. Seperti apa yang sebenarnya. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Itu bukan mencerdaskan umat, itu membodohkan umat. Ini nggak sadar, ini tokoh-tokoh kok berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Setelah Gus Rumel mengedit tulisan tentang isnad hadis yang menyebut ada nama Ubaidillah di laman komunitas YouTube-nya, saya kemudian mengunggah video sanggahan dalam rangka memberikan kritikan bahwa editan beliau itu justru tidak sesuai dengan syahid teks Arab yang beliau tampilkan. Artinya, editan beliau bukannya semakin benar, tapi malah semakin salah. Abdul Haq al-Ishbili yang seharusnya di syahid Arab yang beliau tulis sendiri, mendapat ijazah hadis dari Abdul Aziz pada tahun 467 Hijriah, di editan beliau malah ditulis 542 Hijriah. Jadi yang tulisan sebelum diedit itu sebetulnya yang mendekati benar, sahabat ya, meskipun ada menulisnya beliau itu 476. Tapi di halaman komentar video sanggahan saya, Gus Rumel sudah merespon kritikan saya, sahabat, dan beliau sudah mengklarifikasi bahwa tulisannya memang tidak sesuai dengan teks Arabnya. Jadi yang betul adalah manuskrip kitab beliau memang menyebut Abdul Haq al-Ishbili mendapat ijazah hadis dari Abdul Aziz pada tahun 467 Hijriah. Nah, ini sudah clear, sahabat. Sekarang yang jadi masalah adalah kok bisa Abdul Haq al-Ishbili mendapat ijazah hadis dari Abdul Aziz pada tahun 467 Hijriah.
Padahal beliau lahir pada tahun 510 Hijriah atau 514 Hijriah dalam versi lain. Ya, Gus Rumel sudah memberi argumen terkait ini di laman komentar video saya yang sebelumnya, sahabat. Sahabat bisa akses sendiri ya di laman komentar yang sudah saya sematkan. Namun di video ini saya tidak membahas argumen beliau yang itu, sahabat ya. Karena dalam pandangan saya, argumen beliau hanya bersifat duga-dugaan. Atau ya serba mungkin seperti itulah ya. Sehingga kalau saya bahas pun paling-paling ya tidak akan ada titik temunya. Maka dari itu dalam video ini saya lebih tertarik untuk mengangkat isnad tandingan. Isnad tandingan, sahabat. Yang saya menduga matan hadisnya sama dengan matan hadis yang sampai hari ini masih belum dipublikasikan oleh Gus Rumel Abbas. Jadi yang ditampilkan itu hanya isnadnya saja. Nama kitab dan juga matan hadisnya itu belum disebutkan. Oh ya, ini saya disclaimer dulu, sahabat ya. Pas saya kopdar dengan beliau Gus Rumel Abbas, itu saya memang dikasih lihat banyak manuskrip kuno dalam bentuk digital. Jadi saya diperlihatkan di situ banyak, sahabat ya. Teks-teksnya yang bisa terbaca, yang tidak terbaca, saya dikasih lihat. Tapi saya sampaikan di sini, waktu itu saya belum melihat matan hadis dari isnad yang beliau unggah di laman komunitas YouTube-nya beliau itu, di YouTube Pamitnya Ngantor, sahabat ya. Itu, sahabat ya. Kita lanjutkan. Jadi isnad tandingannya apa? Isnad tandingannya adalah di dalam kitab Tadhkiratul Huffaz. Tadhkiratul Huffaz ini karya daripada Imam Adz-Dzahabi. Di sini ada isnad hadis yang urutannya hampir sama persis dengan isnad hadis yang diunggah oleh Gus Rumel, yang kitabnya belum dipublish, yang matanya juga belum dipublish. Sahabat perhatikan, garis-garis berwarna yang berbeda ini, yang sudah saya sesuaikan warna garisnya, antara isnad temuan Gus Rumel dan isnad dalam kitab Tadhkiratul Huffaz karya Imam Adz-Dzahabi. Sahabat perhatikan, di situ ada perawi-perawi yang saya sesuaikan warnanya itu ya, yang dari Gus Rumel dan juga yang dari kitab Tadhkiratul Huffaz. Nanti akan ada kejanggalan yang begitu luar biasa. Pertama kita fokus dulu di kitabnya Gus Rumel, sahabat ya. Isnad yang sudah beliau tampilkan berdasarkan manuskrip asli. Di situ diawali Anba'ana Abdul Haq bin Abdirrahman bin Abdillah bin Al-Husain bin Sa'id Abu Muhammad Al-Ishbili qira'atan alaihi wa ana asma'u fi akhiril muharrami sanata 542. Qala haddatsana Abdul Aziz bin bin Mutirah qira'atan alaihi bi Baghdad sanata 467. Qala haddatsana Abul Abbas Ahmad bin Dalhan dalam kurung ... qira'atan alaihi wa ana asma'u. Qala haddatsana Al-Imam Abul Qasim An-Nafat bin Al-Hasan bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Al-Abah. Dah cukup di sini dulu, sahabat. Kejanggalannya terletak di sini. Sahabat perhatikan kemudian di dalam kitab Tadhkiratul Huffaz karya daripada Imam Adz-Dzahabi. Di sini beliau membahas satu bab khusus tentang Abdul Haq bin Abdurrahman Al-Ishbili. Kita awali dari redaksi Qala Abul Abbas bin Furtun. Nah, sebelum saya baca, ini sahabat perlu ketahui dulu, sahabat ya. Jadi di dalam redaksi ini itu menjelaskan tentang sebuah matan hadis yang diriwayatkan melalui Imam Abdul Haq Al-Ishbili. Hadisnya apa matan hadisnya? Yaitu kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam asyadda hayaan minal adhra'i fi khidriha wa kana idza kariha syai'an arafnahu fi wajhihi. Nah, kemudian itu matan hadisnya, isnad hadisnya itu kan di bagian sebelumnya, sahabat ya, sudah disebutkan di versi sebelumnya. Kemudian yang qala Abul Abbas ini dari versi lain. Nah, yang isnad hadisnya sama persis dengan yang diunggah oleh Gus Rumel.
Kita mulai. Qala Abul Abbas bin Furtun, sana Abul Abbas Al-Uzfi atau Al-Azfi itu ya. Bi Sabtah. Sabtah ini nama daerah sahabat ya. Qala anba'ana Abdul Haq, sana Abdul Aziz bin Khalaf bin Mudir. Nah, sahabat tentu sudah bisa membedakan ya, mana perbedaannya. Sana Abul Abbas bin Dalhath Al-Audri. Kalau miliknya Gus Rumel tadi titik-titik ya kan. Tapi Dalhath di kitabnya Gus Rumel itu bukan Dalhath menggunakan ta tetapi Dalhan. Dalhan atau Dilhan. Kalau di sini Dalhath atau Dilhath. Dan titik-titik punyanya Gus Rumel itu belum diisi. Kalau di sini jelas Al-Audri. Kemudian sana Muhammad bin Nuh bimakkata. Ini hampir mirip redaksinya sahabat. Tetapi setelah Abul Abbas bin Dalhath Al-Audri, di sini ada nama perawi yaitu Muhammad bin Nuh, yang di sini saya kasih tanda warna biru ini, Muhammad bin Nuh. Kalau di kitabnya Gus Rumel itu kan setelah Abul Abbas bin Dalhan titik-titik itu langsung Abul Qasim An-Nafat. Nah, di sini ada Muhammad bin Nuh bimakkata, kemudian baru ada redaksi ana Abul Qasim At-Tabrani. Jadi Abul Qasim yang ada di sini adalah Abul Qasim At-Tabrani, Imam Tabrani itu sahabat. Kalau di kitabnya Gus Rumel itu adalah Abul Qasim An-Nafat yang merupakan keturunan daripada Ahmad bin Isa. Yang kemudian di isnad selanjutnya ada sebuah nama dari keturunan Ubaidillah, sama-sama meriwayatkan hadis ini. Nah, ini janggalnya di sini. Nah, kalau kemudian kita sederhanakan gini sahabat. Sahabat perhatikan ini sudah saya sederhanakan. Jadi ada sebuah matan hadis, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam asyadda hayaan minal adrai fi khidriha wa kana idza kariha syai'an arafnahu fi wajhihi. Kalau di bagian Gus Rumel itu kan sanadnya itu tidak lengkap ya. Jadi sebelum Abdul Haq Al-Isbili beliau masih menyembunyikan. Tetapi kalau di kitabnya versi Tadhkiratul Huffaz karya Adz-Dzahabi, sebelum Abdul Haq Al-Isbili itu disebutkan Abul Abbas Al-Uzfi Bisabtah. Kemudian sebelumnya lagi itu ada Abul Abbas bin Furtun yang kemudian ini dinukil oleh Imam Adz-Dzahabi. Kemudian kita lanjut dari Abdul Haq Al-Isbili, versinya Gus Rumel itu ada Abdul Aziz titik-titik bin Mudirah. Kemudian kalau di kitabnya Tadhkiratul Huffaz karyanya Imam Adz-Dzahabi itu ada nama Abdul Aziz bin Khalaf bin Mudir. Jadi ada perbedaannya. Jadi titik-titik di situ Abdul Aziz bin Khalaf ya. Kalau di punyanya Gus Rumel Abdul Aziz titik-titik. Kemudian di situ bin Mudirah, di sini bin Mudir. Kemudian ke atasnya lagi ada Abul Abbas bin Dalhath Al-Audri. Kalau punyanya Gus Rumel itu Abul Abbas Ahmad bin Dalhan titik-titik. Ya, tapi tidak saya cantumkan di sini. Kemudian ke atasnya lagi itu ada Muhammad bin Nuh. Kalau di punyanya Gus Rumel langsung ke Abul Qasim An-Nafat yang merupakan keturunan dari Sayyid Ahmad bin Isa. Yang kemudian sampai seterusnya hadis kalau punyanya Gus Rumel itu belum ditampilkan. Kalau di sini Muhammad bin Nuh naik menjadi diri dari Abul Qasim At-Tabrani, lah hadisnya ini. Nah, wallahu alam untuk kebenarannya. Kalau memang matan hadisnya adalah matan hadis ini ya, sahabat ya. Kalau memang matan hadisnya adalah hadis ini, saya kira dari sisi periwayatannya, dari sisi isnadnya punyanya Gus Rumel sama yang ada di kitab Tadhkiratul Huffaz. Yang di kitab Tadhkiratul Huffaz karya daripada Imam Adz-Dzahabi, nah ini perlu di cross check kembali. Sekian sahabat, semoga bisa dimaklumi. Silahkan dibaca-baca, diperhatikan dengan teliti. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.